Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah dengan NIM 12192100092 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial yang kemarin. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas komputerisasi akuntansi yang dimana dengan dosen pengampu Ibu Ferawati. Oke, baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Pada tutorial kali ini kita akan membuat input transaksi. Jadi hal yang pertama adalah kita masukkan transaksinya ke from kwitansi. Nah, untuk yang pertama itu nomor kwitansinya 2 dengan tanggal 21 Januari 2020. Dan untuk uraian transaksinya itu adalah membeli persediaan obat-obatan. Nah, selanjutnya untuk nama akunnya kita isi dengan obat-obatan dan saldo di debit sebesar 100 juta. Kemudian untuk nama akun yang kedua itu kas dan saldo di kredit sebesar 100 juta. Kemudian selanjutnya kita add record. Dan untuk transaksi yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga, itu nomor kwitansinya 3, tanggalnya itu 21 Januari 2020, dan untuk uraiannya itu adalah membayar beban akomodasi obat. Nah, untuk di jurnalnya kita isi nama akunnya itu adalah beban akomodasi dengan saldo di debit sebesar 2.500.000 dan kas itu di kredit sebesar 2.500.000. Kemudian kita add record. Selanjutnya transaksi yang selanjutnya dengan nomor kwitansi 4 dengan tanggal 18 Februari 2020 dan uraian transaksinya itu adalah membayar beban listrik, air, dan internet. Kemudian di jurnalnya kita isi nama akun yang pertama itu adalah biaya listrik, air, dan internet dengan saldo di debit sebesar 25 juta. Dan nama akun yang kedua itu kas dengan saldo 25 juta rupiah. Kemudian selanjutnya kita add record. Transaksi yang selanjutnya yaitu nomor kwitansinya 5 dengan tanggal 28 Februari 2020 dan uraian transaksinya yaitu membayar gaji karyawan. Nah, untuk jurnalnya itu adalah dengan nama akun yang pertama itu beban gaji dengan saldo di debit sebesar 25 juta dan kas di kredit sebesar 25 juta. Kemudian kita add record. Dan transaksi yang selanjutnya itu nomor kwitansinya itu 6 dengan tanggal 11 Maret tahun 2020. Uraian transaksinya yaitu menerima pendapatan dari perawatan pasien dengan jurnalnya yaitu kas pada pendapatan sebesar 125 juta rupiah. Kemudian kita add record. Transaksi yang selanjutnya yaitu nomor kwitansinya 7 dengan tanggal 15 April 2020 dengan uraian transaksinya yaitu membayar biaya promosi. Nah,
Untuk jurnalnya yaitu kita isi dengan biaya promosi dan kas. Jadi biaya promosi pada kas sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita add record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu nomor kwitansinya 8 dengan tanggal 20 Mei 2020. Nah, untuk uraian transaksinya yaitu adalah menerima pendapatan 60% dari biaya pengobatan sebesar 450 juta rupiah. Kemudian untuk jurnalnya kita isi dengan nama akunnya yaitu kas dan saldo di debit sebesar 270 juta dan piutang itu di debit saldonya sebesar 180 juta dan pendapatan itu di kredit sebesar 450 juta rupiah. Kemudian kita add record untuk transaksi selanjutnya dengan nomor kwitansi 9 dan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan uraian transaksinya yaitu membeli perlengkapan kantor. Untuk nama akunnya kita isi dengan perlengkapan dan saldo di debit sebesar 15 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian selanjutnya kita add record untuk transaksi selanjutnya dengan nomor kwitansi 10 dan pada tanggal 3 Juli 2020 dengan uraian transaksi yaitu membayar hutang sewa, dan untuk nama akunnya kita isi dengan hutang sewa dengan saldo di debit sebesar 25 juta rupiah dan di kas di kredit sebesar 25 juta rupiah. Kemudian kita add record. Selanjutnya transaksi dengan nomor kwitansi 11 pada tanggal 18 Juli 2020 dan dengan uraian transaksinya yaitu adalah membayar hutang dengan nama akun yang pertama itu adalah hutang dengan saldo di debit sebesar 50 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita add record. Dan untuk transaksi yang selanjutnya dengan nomor kwitansi 12 dan pada tanggal 18 Juli 2020 dengan uraian transaksinya yaitu menerima pelunasan piutang dengan jurnal yang pertama yaitu kas pada debit sebesar 180 juta dan piutang di kredit sebesar 180 juta rupiah. Kemudian kita add record. Selanjutnya transaksi dengan nomor kwitansi 13 yang ada pada tanggal 2 Agustus tahun 2020 dengan uraian transaksinya yaitu menerima bonus dan jurnalnya yaitu yang pertama dengan nama akun kas dan saldo di debit sebesar 25 juta rupiah. Dan yang kedua yaitu untuk nama akun yang kedua adalah pendapatan lainnya dengan saldo di kredit sebesar 25 juta rupiah. Kemudian kita add record. Selanjutnya transaksi dengan nomor kwitansi 14 pada tanggal 17 September 2020 dengan uraian transaksi yaitu membeli tanah dan dengan nama akunnya yaitu tanah dan saldo di debit sebesar 300 juta rupiah. Dan nama akun yang kedua yaitu kas dengan saldo di kredit sebesar 300 juta rupiah. Kemudian kita add record. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu dengan nomor kwitansi 15 pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan uraian transaksi membayar beban listrik, air, dan internet dan dengan jurnalnya yaitu nama akun yang pertama biaya listrik, air, dan internet kas. Jadi beban listrik, air, dan internet terhadap kas dengan saldo di debit sebesar 1.500.000 dan di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian kita add record. Nah, selanjutnya itu transaksi dengan nomor kwitansi 16 pada tanggal 25 November 2020 dan dengan uraian transaksinya yaitu membayar gaji karyawan. Nah, dengan nama akun yang pertama yaitu beban gaji dan saldo di debit sebesar 125 juta dan kas di kredit sebesar 125 juta rupiah. Kemudian kita add record. Dan untuk selanjutnya yaitu ini adalah jurnal penyesuaian.
Oke, jadi kita langsung aja masukin. Untuk yang pertama itu pada tanggal 31 Desember, karena untuk yang pertama itu adalah jurnal penyesuaian perlengkapan. Nah, dan di jurnalnya ini kita tulis yang pertama, nama akunnya itu adalah beban perlengkapan, saldo di debit sebesar 12.490.000, dan nama akun yang kedua yaitu perlengkapan dengan saldo di kredit sebesar 12.490.000. Kemudian kita add record. Nah, untuk jurnal penyesuaian yang kedua yaitu adalah dengan nomor kwitansi 18, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, dan dengan uraian transaksinya yaitu adalah penyusutan obat-obatan. Dan untuk nama akun yang pertama yaitu adalah biaya obat-obatan dengan saldo di debit sebesar 253 juta rupiah, dan nama akun yang kedua yaitu obat-obatan dengan saldo di kredit sebesar 253 juta rupiah. Kemudian selanjutnya kita add record. Jurnal penyesuaian selanjutnya dengan nomor kwitansi 19 dan pada tanggal 31 Desember 2020 itu dengan uraian transaksinya yaitu adalah penyusutan peralatan dengan nama akun yang pertama yaitu adalah biaya penyusutan peralatan dengan saldo di debit sebesar 3 juta rupiah, dan nama akun yang kedua yaitu adalah akumulasi penyusutan peralatan dengan saldo di kredit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita add record. Jurnal penyesuaian yang selanjutnya dengan nomor kwitansi 20 pada tanggal 31 Desember 2020 dan dengan uraian transaksinya yaitu penyusutan kendaraan. Biaya penyusutan kendaraan dengan saldo di debit sebesar 12.500.000, dan nama akun yang kedua yaitu adalah akumulasi penyusutan kendaraan dengan saldo di kredit sebesar 12.500.000 rupiah. Kemudian kita add record. Nah, untuk jurnal penyesuaian selanjutnya dengan nomor kwitansi 21 pada tanggal 31 Desember 2020 dan dengan uraian transaksinya yaitu penyusutan gedung, dan nama akun yang pertama itu adalah biaya penyusutan gedung dengan saldo di debit sebesar 25 juta, dan nama akun yang kedua yaitu akumulasi penyusutan gedung dengan saldo di kredit sebesar 25 juta rupiah. Kemudian kita add record. Nah, ini udah selesai input transaksinya. Selanjutnya kita save. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.